kembali di Teduh Pagi hari ini. Anak-anak sudah menyiapkan diri untuk kita kebaktian ya nak ya. Siapkan hati juga untuk bertemu dengan Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Tidak Pernah Terlambat. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Pertolongan-Mu tak pernah terlambat. Kita sudah bernyanyi, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami Tuhan di dalam istirahat kami semalam. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, ajar kami untuk mendengarkan dengan baik. Kami dapat mengerti, kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami hari ini, pimpin kami di dalam beribadah hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak Ibu, hari ini kita akan baca dari Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Habakuk 2 ayat 1 sampai 5. Judulnya, orang yang benar akan hidup oleh karena percayanya. Siapkan Alkitabnya ya nak. Perhatikan Ibu dari sini dan kalian juga baca masing-masing di rumah dengan Alkitabnya masing-masing. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku, demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh.
supaya orang sambil lalu dapat membacanya, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangkatkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Anak-anak ibu, firman Tuhan hari ini temanya Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika kita mengharapkan sesuatu atau berdoa tentang sesuatu, memohon sesuatu kepada Tuhan, ketika kita tidak menemukan jawaban Tuhan atas permohonan kita, atas mungkin masalah-masalah kita, ya, atas persoalan di dalam hidup kita, kita seringkali tergoda untuk berputus asa. Ya, kita seringkali tergoda untuk berputus asa, marah, terus mempermasalahkan Tuhan. Kenapa ada masalah ini? Kenapa Tuhan berikan masalah ini buat saya? Kenapa Tuhan tidak jawab persoalan saya, tidak jawab permasalahan saya? Kenapa keadaan saya selalu seperti ini? Apakah Tuhan itu tidur? Apakah Tuhan itu tidak memperdulikan saya? Ya. Tapi Nabi Habakuk tadi ya memberi teladan buat kita untuk menanti jawaban dari Tuhan atas apa yang dia alami, atas apa yang bangsa Israel alami itu dengan nantikan Tuhan gitu ya. Kalau kita sering dengar ada lagu setelah hujan akan ada pelangi begitu ya, setelah air mata akan ada kesukaan begitu. Penantian kita atas jawaban Tuhan, atas masalah kita, atas permohonan kita itu pasti akan terjadi. Nah, kenapa? Karena setiap kita di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan kita tidak akan lepas dari persoalan atau masalah. Tidak ada orang yang hidup tanpa punya masalah. Setiap kita masing-masing punya masalah yang berbeda-beda. Masalah ibu mungkin berbeda dengan kalian. Masalah kalian masing-masing berbeda satu sama lain. Tidak ada yang sama. Mungkin sama, misalnya kehilangan orang yang dikasihi. Tetapi rasa kehilangannya itu, permasalahan setelah itunya berbeda-beda. Nah, di sini kita menantikan jawaban Tuhan harus dengan berjaga dan bersabar. Ya, harus menanti jawaban Tuhan dengan tetap memohon, bersukacita sampai Tuhan menjawab kita, sampai Tuhan menyelesaikan masalah kita, sampai Tuhan memberikan jalan keluar dan solusi untuk itu. Dan yang patut kita percayai satu hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Memang ada masalah, memang ada persoalan, memang ada pergumulan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apa yang kita alami, apa yang kita sedang jalani saat ini, nanti kita akan tuai. Ya, apa itu? Ketika kita mengalami masalah, terus kita down, kita putus asa, yang kita tuai, ya hal itu gitu ya, hal yang jelek mungkin karena kita putus asa, kita tidak berharap lagi sama Tuhan. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan kita dan kita punya punya pengharapan sama Tuhan, tetap berjalan di dalam kebesaran Tuhan, berharap kepada Tuhan, terus menerus berdoa kepada Tuhan dan berharap penyelesaian dari Tuhan, maka yang akan kita tuai nantinya adalah sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita yang daripada Tuhan itu pasti akan datang. Saatnya bukan saat kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita.
Apa yang akan kita tuai adalah berkat Tuhan ketika kita tetap berharap pada Tuhan. Makanya nak, ketika kita punya masalah, ya, ketika kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak bisa kita pikirkan pakai otak kita, ya, bagaimana cara menyelesaikan ini Tuhan? Aku tidak bisa lagi punya pikiran. Kita tahu bahwa Allah ada di dalam situ dan Allah akan membantu kita menyelesaikan segala apa yang kita alami dan kita akan menuainya dengan sukacita. Amin. Anak-anak ibu, kita tetap berharap sama Tuhan ya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau telah memberkati kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari, kami tahu Tuhan ada masalah, ada persoalan yang kami hadapi. Apapun itu, seberat apapun itu, kami mau meyakini bahwa Engkau ada di dalam permasalahan itu bersama-sama dengan kami, menuntun kami, melangkah bersama-sama dengan kami Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan kehidupan kami, permasalahan kami. Engkau yang membantu, Engkau yang menolong, Engkau juga yang akan berperang melawan masalah-masalah kami. Kami hanya tinggal berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya itu. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dan hari-hari selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati guru-guru kami, berkati orang tua kami. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami. Kami menapaki hari-hari ke depan bersama-Mu. Kami memegang janji-Mu, masa depan yang penuh harapan ada di tangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak ibu, kita sudah selesai teduh pagi. Kita akan belajar, anak-anak ibu langsung ke Google Classroom. Jangan ada yang tidur lagi anak ya. Selamat pagi, shalom.